Gilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know they come straight. Cold star, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes out? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Leti Purnamasari dengan NIM 223567 RA17 Prodi Manajemen Universitas Primagraha. Baik, tujuan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester mata kuliah Manajemen Internasional Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Adisya Maya Andara SPD MM. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai manajemen internasional dalam bisnis internasional dan juga globalisasi dalam bisnis internasional. Selamat menyaksikan. Manajemen sumber daya manusia internasional. Nah, jadi menurut Dowling 1994, manajemen sumber daya manusia internasional adalah penggunaan sumber daya internasional untuk mencapai tujuan organisasi tanpa memandang batasan geografis. Selanjutnya, peran manajemen sumber daya manusia dalam mendukung kesuksesan bisnis internasional. Nah, manajemen sumber daya manusia adalah bisnis internasional memiliki peran strategis yang menentukan keberhasilan perusahaan multinasional di era globalisasi. Selanjutnya, peran manajemen sumber daya manusia dalam bisnis internasional. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi global. MSDM bertugas untuk memastikan perusahaan dapat merekrut talenta terbaik dari seluruh dunia. Proses rekrutmen ini melibatkan penyesuaian terhadap kebutuhan lokal dan standar global perusahaan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan lintas budaya. Pelatihan dan pengembangan karyawan merupakan aspek krusial dalam MSDM internasional. Yang ketiga, pengelolaan kinerja global. MSDM memiliki tanggung jawab untuk merancang sistem penilaian kinerja yang dapat diterapkan secara global. Sistem ini harus fleksibel dan mempertimbangkan faktor lokal. Yang keempat, ada retensi karyawan. Membangun lingkungan kerja yang inklusif menghadapi perbedaan budaya dan memberikan peluang karir bagi karyawan lokal. Strategi MSDM dalam mengatasi tantangan global. Dalam menghadapi tantangan MSDM di ranah bisnis internasional, perusahaan harus merancang strategi yang efektif dan terukur. Yang pertama yaitu model perlu meter, yang kedua pelatihan lintas budaya, yang ketiga kebijakan kompensasi global. Untuk selanjutnya, manajemen ekspatriat dan tenaga kinerja lokal. Yang pertama ada seleksi dan rekrutmen. Yang kedua, program adaptasi dan pelatihan. Yang ketiga, pengembangan karir karyawan. Kita lanjut ke materi selanjutnya yaitu globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Globalisasi ekonomi dan bisnis internasional adalah suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi global. Proses kegiatan ekonomi dan perdagangan dunia yang sistematis di mana batas teritorial negara menjadi kabur karena integrasi dengan perekonomian dunia. Globalisasi ekonomi dan bisnis internasional juga memiliki peran sebagai sumber penggerak perekonomian dalam meningkatkan pendapatan nasional perdagangan, devisa, transfer modal, dan memperluas lapangan kerja. Adapun dampak globalisasi ekonomi dan bisnis internasional dalam perusahaan, yang pertama, produksi globalisasi dapat ditingkatkan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran dalam suatu perusahaan. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk produk dalam perusahaan. Yang keempat, memperoleh lebih banyak modal dan teknologi yang lebih baik. Selanjutnya yaitu pendorong dan faktor globalisasi ekonomi dan bisnis internasional dalam perusahaan. Nah, dorongan-dorongan yang menciptakan globalisasi ekonomi meliputi dorongan pasar, dorongan biaya, dorongan pemerintah, dorongan persaingan, dan lain-lain. Level keterlibatan bisnis internasional dalam perusahaan. Yang pertama, ekspor dan impor. Yang kedua, perusahaan internasional. Dan yang ketiga, perusahaan multinasional. Hambatan dalam melaksanakan bisnis internasional dalam perusahaan. Yang pertama, perbedaan sosial dan budaya. Yang kedua, perbedaan ekonomi. Dan yang ketiga, perbedaan hukum dan politik.